Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dan saya percaya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita, melindungi kita. Dan tahun ini Tuhan mau buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, nah saudara harus bisa menangkap bahwa firman yang disampaikan ini bukan secara kebetulan. Kebetulan aja gitu. Kita mendapatkan firman ini. Tidak pernah. Karena kalau Tuhan melakukan sesuatu, selalu ada tujuannya. Tuhan itu bukan seperti orang yang iseng-iseng aja. Karena iseng jadi melakukan ini, melakukan itu. Enggak. Tuhan itu selalu punya tujuan, selalu punya rancangan. Makanya di kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan tentang kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Masing-masing kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan merancang atas hidup kita, ini artinya hidup kita punya tujuan. Dan tujuannya itu ada di dalam Tuhan. Bukan ada di dalam kita, bukan ada di dalam dunia ini, tetapi ada di dalam Tuhan. Nah, kita mesti menangkap isi hati Tuhan sehingga kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Nah, kalau kita tahu, maka semua tujuan Tuhan dalam hidup kita pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi dan ini yang perlu digarisbawahi. Kalau Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, artinya itu yang terbaik. Itu yang paling baik untuk kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita hanya baik saja. Seperti Yesus datang ke dunia. Itu dikatakan Yesus memberikan hidup. Nah, ini yang tidak bisa diberikan oleh musuh. Ini yang tidak bisa diberikan oleh iblis, ya. Iblis bisa memberikan mujizat-mujizat, ya. Ada orang sakit disembuhkan bisa, ya. Ada orang yang miskin menjadi kaya bisa, tetapi iblis tidak bisa memberikan kehidupan. Setiap kali ketika dia memberikan sesuatu yang dia tuntut justru kematian. Tapi beda dengan Yesus. Yesus datang memberikan hidup dan bukan hanya hidup. Jelas di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan selalu punya tujuan yang terbaik untuk kita. Ayo kita cari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa di era sekarang ini, pada tahun ini adalah tahun yang baru dan saya percaya ini adalah era yang baru dan ada level yang baru yang sedang kita masuki. Nah, saya percaya ketika kita masuk di dalam era ini, Tuhan membangkitkan para bapak rohani untuk bisa kita menjadi anak rohaninya. Karena ketika kita menjadi anak rohaninya, kita makin mengerti isi hati Tuhan itu apa. Tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Kita bukan manusia yang dilahirkan karena ada orang tua kita. Tidak. Kita harus tahu, kita dilahirkan ada faktor ilahinya. Ketika orang tua kita ya melahirkan, ya ibu kita melahirkan kita, di situ ada campur tangan Tuhan sampai kita yang harus lahir. Ya, dari sekian banyak sel, hanya kita yang dilahirkan. Artinya Tuhan punya tujuan. Ingat Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sejak dari rahim ibu kita, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah membentuk kita. Setiap orang benar, sejak dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah membentuk kita. Artinya apa? Tujuan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita sedang mencari jati diri kita, dari remaja, kita mencari jati diri kita. Kita tidak tahu. Bahkan ketika sekolah pun kita tidak tahu. Menentukan jurusan kemana-kemana. Jurusan apa? Sekarang jurusan makin banyak. Ya, ini lebih susah. Tetapi Tuhan tahu. Buat Tuhan tidak susah.
itu sebabnya dihadirkan seorang bapa. Seorang bapa rohani yang bisa menangkap isi hati Tuhan dan bisa menyampaikan kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu tahu harus melangkah kemana. Tujuanmu mulai terlihat. Ya, itulah tujuan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan firman kepada kita, itu pasti terjadi. Ya, tidak mungkin tidak. Waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, ada bagian untuk Abraham. Ya, bagiannya untuk Abraham melakukan. Dan ada bagian Tuhan yang melakukan. Nah, kalau kita perhatikan, Abraham itu diminta 4 hal. Ya, Abraham melakukan 4 hal dan Tuhan melakukan 7 hal. 4:7 saja sudah jauh. Tetapi kalau kita mulai lihat lagi, karena Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Itu yang pertama. Yang kedua, pergilah dari sanak saudaramu. Lalu yang ketiga, pergilah dari rumah bapakmu. Yang keempat, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada 4. Tetapi Abraham cuma perlu melakukan 1 saja, yaitu pergi. Ketika dia pergi, maka 4 hal ini sudah dia lakukan semua. Jadi seharusnya bukan 4:7, 1:7. Tuhan sangat-sangat adil. Terlalu adil. Ya. Tetapi untuk melakukan yang 1 hal ini saja, Abraham ada masalah. Disuruh pergi dari negeri. Abraham sudah ada di Haran. Artinya dia tidak perlu melakukan lagi. Yang perlu dia pastikan adalah jangan kembali ke Ur Kasdim. Karena negerinya Ur Kasdim. Kalau Abraham balik lagi ke Ur Kasdim, artinya ini sudah melanggar firman. Ya, jadi yang dia perlu adalah pergi. Lalu yang kedua, pergi dari sanak saudara. Nah, yang kita perlu tahu, sanak saudara Abraham saat itu cuma 1. Cuma Lot. Tapi satu-satunya ini dibawa oleh Abraham. Kalau Tuhan sudah berfirman, pergi dari sanak saudaramu, artinya sanak saudara tidak perlu dibawa. Ya, tidak perlu dibawa. Kenapa? Karena Tuhan tahu masa depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kalau Abraham membawa Lot. Ya. Lalu mungkin saudara yang berpikir, Lot kesian dong. Sendirian. Oh, saudara harus tahu orang zaman dulu. Sendirian itu tidak masalah. Dan seharusnya Lot itu justru bisa kembali ke negerinya. Karena di negerinya, di Ur Kasdim, itu masih ada pamannya yang lain. Bukan cuma Abraham. Karena Lot ini anaknya Haran. Ya, masih ada Nahor. Dia bisa ke sana. Bagian Lot bukan ikut Abraham. Bagian Lot tinggal di Haran atau kembali ke Ur Kasdim. Jadi kita harus tahu, ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita tidak boleh menambahi atau mengurangi. Ya. Jadi kalau Abraham pergi saja, yang bukan sanak saudara adalah istrinya. Itu yang harus dibawa. Lalu pergi dari rumah ayahmu. Nah, rumah ayahnya, rumah Terah saat itu ada di Haran. Jadi kalau Abraham pergi dari Haran, artinya dia sudah melakukan perintah Tuhan. Lalu pergi ke tempat yang akan kutunjukkan. Nah, ini kan gak perlu mikir. Karena itu di satu sisi bagiannya Abraham, di sisi yang lain ini juga bagiannya Tuhan. Karena Tuhan yang akan menunjukkan jalan-jalannya. Ya. Saya melihat sebenarnya ketika Tuhan memanggil Terah keluar dari Ur Kasdim, itu sudah ditulis bahwa Terah akan pergi ke Kanaan. Tetapi karena sampai di Haran,
Terah stop, Terah berhenti dan harus dilanjutkan oleh Abraham, oleh anaknya Abraham. Maka Tuhan tidak memberitahu lagi kepada Abraham akan pergi kemana. Nanti dia cari kota sama seperti bapaknya repot. Jadi akan kutunjukkan kepadamu. Pada akhirnya Abraham sampainya ke Kanaan juga. Tuhan firman-Nya tidak pernah berubah. Dia akan tetap. Ketika seseorang sudah menerima firman, tapi dia gagal di dalam perjalanannya, Tuhan akan mewujudkannya kepada orang lain. Abraham menggantikannya. Cuma satu saja kesalahan Abraham. Dia membawa Lot. Tetapi ini jadi masalah. Jadi masalah bagi Abraham. Nah sekarang kita lihat terlebih dahulu. Bagian Tuhan itu apa? Pertama, Tuhan katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan Abraham menjadi bangsa yang besar ketika cucunya, ya anak dari Ishak, Yakub, ya melahirkan anak itu ada 12 anak laki-laki dan 12 ini menjadi suku Israel. Ya, Yakub diganti menjadi Israel dan akhirnya anak-anak Yakub dikenal dengan bangsa Israel. Akhirnya berdiri negara Israel, ada Israel. Dan ini menjadi besar. Kenapa? Kalau kita melihat di seluruh dunia selalu ada keturunan Abraham secara jasmani, secara lahiriah itu ada keturunan Abraham. Ya, menjadi bangsa yang besar dari satu orang yang Abraham ini dikatakan sudah mati pucuk dan Sarah sudah mati haid. Ini tidak mungkin. Untuk menjadi satu bangsa itu tidak mungkin. Menjadikan satu orang saja tidak mungkin. Apalagi satu bangsa. Tetapi sekali lagi Tuhan membuktikan bahwa di dalam Tuhan tidak ada kemustahilan. Segala sesuatu yang mustahil buat Tuhan itu sangat mudah. Karena Tuhan ahli dalam membuat segala hal yang mustahil. Abraham menjadi bangsa yang besar. Lalu dikatakan, aku akan memberkati engkau. Dan Abraham itu diberkati. Ya, sampai banyak hartanya. Lalu kemudian dikatakan, aku akan membuat namamu masyhur. Nah, Tuhan yang buat nama Abraham masyhur. Sampai sekarang Abraham sudah meninggal beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi namanya tetap masyhur. Haleluya, luar biasa. Lalu Abraham menjadi berkat. Dan Tuhan benar-benar memberkati Abraham sampai dia menjadi berkat. Yang paling merasakan adalah orang dekatnya, yaitu Lot. Ya, ketika Abraham semakin kaya, Lotnya bertambah kaya juga. Jadi benar-benar Abraham itu menjadi berkat. Lot merasakannya. Lalu siapa lagi? Semua orang-orang yang ada di rumahnya merasakan berkat dari Abraham. Ya, gembala-gembalanya merasakan betapa Abraham ini diberkati sehingga berkatnya itu mengalir kepada semua karyawan-karyawan. Saudara pikir kenapa gembala Lot dan gembala Abraham sampai berkelahi? Ya, dikatakan berkelahi, bukan ribut mulut, berkelahi. Kenapa gembala Abraham begitu mau melindungi Abraham, menjaga nama Abraham? Kenapa? Karena pasti Abraham peduli kepada gembala-gembalanya. Demikian juga dengan gembala Lot. Masalahnya sekarang kita lagi fokus kepada Abraham aja. Gembala-gembalanya merasa bahwa tuannya ini sudah memberikan yang terbaik untuknya. Itu sebabnya mereka bekerja dengan luar biasa. Abraham menjadi berkat. Lalu bukan itu saja. Karena di ayat selanjutnya Tuhan berfirman, untuk Abraham, siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan. Dan itu terjadi, saudara. Ya, siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk Tuhan. Ketika Abraham ke Mesir, ya, itu raja di sana mau ambil Sarah sebagai istrinya. Tuhan yang berurusan, saudara. Tuhan berurusan.
Itu sebabnya jadi Raja Mesir memberikan kambing domba, pokoknya banyak harta kepada Abraham. Padahal Abraham yang salah. Tetapi orang yang sudah menerima firman, bagaimana Tuhan membelanya. Oh, saudara bersyukur kalau saudara memiliki firman. Karena pembela kita bukan ada di dunia ini. Pembela kita ada di dalam kita. Ada di dalam surga, pembela kita. Bukan manusia biasa. Tetapi Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Itu pembela kita. Dia Allah kita yang luar biasa dan berdaulat. Dan yang ketujuh dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini terjadi dalam kehidupan Yusuf. Ini berarti buyutnya, ya, buyutnya dari Abraham, cicitnya Abraham. Nah, ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, seluruh dunia pada saat itu harus datang kepada Yusuf. Dan hanya oleh karena Yusuf, semua dunia bisa mendapat berkat. Karena Yusuf yang menentukan siapa yang bisa mendapatkan gandum dan siapa yang tidak bisa mendapatkan gandum. Tetapi kalau kita melihat semua orang yang mau memperoleh gandum diberikan oleh Yusuf. Oleh Yusuf, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tapi firman kepada Abraham itu tetap terjadi. Oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena sekarang ini siapa yang hidup di dalam roh itu disebut keturunan Abraham. Kita memperoleh berkat Abraham. Di seluruh dunia siapa yang hidup di dalam roh itulah keturunan Abraham. Dan menerima janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham. Berkat ini akan menjadi milik kita juga. Haleluya. Perhatikan apa yang Tuhan janjikan. Semua dipenuhi. Semua digenapi. Tapi Abraham hanya satu yang dia lakukan. Pergi. Tapi dia tambahi. Lot diajak. Dan karena Lot diajak, ada masalah. Itu sebabnya. Kalau kita melihat, Abraham sebenarnya dia sudah berada di tempat tujuan. Tetapi Abraham tidak pernah bisa melihat. Kapan Abraham bisa melihatnya? Ketika dia memutuskan untuk berpisah dengan Lot. Baru matanya terbuka. Nah, sebelum kita menuju ke sana, mata Abraham yang terbuka itu, kita lihat terlebih dahulu mata yang terbuka ini luar biasanya seperti apa sih? Matius 13 ayat 16 dan 17. Matius 13 ayat 16 dan 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Saudara, kalau kita mendengar, telinga kita dibuka dan Tuhan yang membuka telinga kita, kita akan mengerti. Kita akan mengerti setiap firman yang disampaikan. Dan kalau mata kita terbuka, maka kita akan menanggap, kita akan merespon. Nah, penting kalau mata kita dibukakan oleh Tuhan, kita bisa melihat tidak sama seperti pandangan umum. Kita melihat berbeda. Makanya firman Tuhan katakan banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Tetapi mereka tidak melihatnya. Kalau mata rohani kita tidak dibukakan oleh Tuhan. Sekelas nabi pun, orang benar pun, kalau tidak dibukakan matanya oleh Tuhan, tidak akan bisa melihat. Itu sebabnya banyak nabi dan orang benar salah merespon karena tidak melihat apa yang Tuhan sediakan untuk orang-orang benar. Kalau kita tahu apa yang Tuhan sediakan untuk kita, kita pasti akan memegang erat-erat firman.
yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tahu persediaan sorga yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pasti mau bergantung kepada Allah sepenuhnya. Kita tidak bergantung kepada dunia ini lagi. Itu sebabnya penting untuk kita memiliki mata yang terbuka. Dan saya berdoa saat ini, di dalam nama Yesus, aku berdoa, aku deklarasikan, biar matamu terbuka saat ini, bisa melihat apa yang disediakan Tuhan dalam hidupmu, bisa melihat apa yang Tuhan mau dari hidupmu, biar matamu saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang membuka matamu, dan engkau bisa melihat, walaupun banyak orang lain ingin melihat seperti yang engkau lihat, tetapi mereka tidak dapat melihatnya, karena Tuhan melakukannya secara istimewa, secara spesial, secara khusus di dalam hidupmu. Terbukalah matamu sehingga engkau bisa melihat apa yang Tuhan sediakan untuk engkau. Haleluya. Oh, di dalam nama Yesus, saya percaya ketika matamu terbuka, maka engkau bisa melihat bahwa keselamatan datang dari Tuhan. Keselamatan bukan hanya nanti kalau kita mati masuk surga saja, tetapi selama kita ada di dunia ini, keselamatan itu datang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Haleluya, haleluya. Kembali kepada kisah Abraham. Bagaimana caranya supaya mata kita itu terbuka? Karena saudara, jangan berpikir, ya biarkan Tuhan yang bekerja. Udah, ingat, ada bagian kita. Kita harus do the best. And God do the rest. Jangan semuanya biarkan Tuhan yang bekerja. Tidak. Kepada Abraham, Abraham ada bagiannya. Tuhan berfirman, Abraham ada bagiannya. Walaupun cuma satu. Tapi satu aja masih salah. Tuhan bagiannya 7. Tidak ada yang salah. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Haleluya. Dia Allah yang sempurna. Dan dia Allah yang menepati janji-janjinya. Dia yang menggenapi firman-Nya. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mata kita menjadi terbuka dan kita lihat dari kisah Abraham. Yang pertama, pisahkan diri dari orang-orang yang tidak satu destiny. Jadi saya melanjutkan yang kemarin. Pisahkan diri dari orang-orang yang tidak satu destiny. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita lihat Kejadian 13 ayat 8. Jadi kita kembali ke kisah Abraham di kitab Kejadian. Kejadian 13 ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi saudara perhatikan, pisahnya ini bukan pisah yang sedikit, bukannya pisah, ya udah karena kita pisah, udah tanah ini kita bagi 2. Enggak begitu saudara. Ini jelas. Abraham berkata, kalau engkau ke kiri, artinya kalau Lot pergi ke kiri, Abraham akan ke kanan. Kalau Lot ke kanan, Abraham akan ke kiri. Jadi ini benar-benar pisah. Saudara tahu kalau satu ke kiri, satu ke kanan, artinya tidak pernah akan bisa nyambung lagi. Karena semakin berjalan, semakin bertambah jauh. Abraham mesti memutuskan untuk Lot harus berpisah. Ya, jadi Abraham kembali lagi, dia berusaha kembali kepada firman Tuhan yang awal, yaitu untuk pergi dari Haran itu, pergi dari sanak saudaranya. Lot harus dipisahkan. Ya. Karena ini yang menjadi masalah. Pertama,
semakin bertambah kaya, malah masalahnya baru kelihatan. Waktu belum terlalu kaya, gembalanya sedikit, dombanya sedikit, belum ada keributan. Rumputnya cukup. Tapi dombanya makin banyak, gembalanya makin banyak, ribut. Dan Abraham berkata, jangan sampai ada perkelahian antara aku dan engkau. Artinya, pertama diawali oleh orang lain, oleh karyawan-karyawannya. Tetapi setelah itu kepada pemiliknya akan ribut. Karena itu akan terjadi seperti itu. Saudara perhatikan, ini kan kehidupan di dunia. Ya. Kalau karyawan satu perusahaan ribut dengan karyawan dari perusahaan lain. Kalau terus ribut, lama-lama pemiliknya ikut ribut. Sama seperti kalau anak kita ribut ya sama anak tetangga. Kitanya yang ribut sama tetangga. Anaknya sudah main lagi. Ya, jadi terkadang keributan atau perkelahian itu bisa meluas. Nah, Abraham tidak mau. Dan Abraham baru menyadari. Karena kita ini kerabat. Jadi waktu Tuhan berfirman, Abraham itu seperti nggak tahu Lot ini kerabat apa bukan. Lot ini sanak saudara apa bukan. Seperti tidak diambil perhatian. Mulai sekarang, kalau firman Tuhan datang dalam hidup kita, ayo kita ambil perhatian. Karena kesalahan Abraham satu, tapi itu bikin masalah terus. Ketika Lot masih ada bersama-sama dengan Abraham, terjadi perkelahian. Lalu Lot memisahkan diri. Waktu Lot memisahkan diri, ini masalahnya tetap ada, saudara. Perhatikan, ketidakakuratan di awal itu membuat masalah itu terus ada. Ya. Memang kita harus kembali lagi kepada firman. Ikuti firman. Nah, Abraham ikuti firman. Puji Tuhan, tidak ada perkelahian lagi. Tetapi masalahnya ketika Lot berada di tempat lain, dia ditawan oleh Kedorlaomer. Jadi ini menjadi urusan Abraham. Dia harus bawa orang-orangnya mengalahkan Kedorlaomer. Dia perang dengan Kedorlaomer. Dia mengambil Lot. Ya, Lot diambil kembali. Udah dipulangin ke kotanya lagi. Puji Tuhan. Karena Abraham tidak membawa Lot ke rumahnya. Tapi Lot dipulangkan ke rumahnya Lot. Bukan ke rumah Abraham. Dia sudah tahu bahwa Lot tidak boleh ada bersama-sama dengan dia. Tapi bukan di situ aja, saudara. Setelah ditawan oleh Kedorlaomer, Lot itu tinggal di Sodom. Nah, Tuhan mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Nah, di Sodom kan ada Lot. Abraham mesti negosiasi sama Tuhan. Yang tadinya kalau Abraham sedang berbincang-bincang dengan Tuhan, Tuhan bisa menyatakan tujuan Tuhan dalam hidup Abraham. Tetapi kali ini jadi waktunya dipakai untuk negosiasi, bukan untuk tujuan hidup Abraham, tapi untuk Lot. Bukan tujuan hidup Lot, tapi untuk menyelamatkan Lot. Jadi hidupnya untuk menyelamatkan Lot. Ada terus. Sampai Abraham negosiasi. Kalau ada 10 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan? Tidak akan memusnahkan. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup Abraham, pengenalan akan Tuhan yang ada di dalam hidup Abraham, itu ada juga dalam hidup Lot. Karena Lot itu disebut orang benar. Masalahnya, yang lainnya belum tentu orang benar. Yang pasti tidak ada 10 orang. Itu sebabnya ketika Sodom dan Gomora mau di bumi hanguskan, Tuhan berkata kepada Lot, keluar. Keluar dari Sodom dan Gomora.
keluar dan jangan menoleh ke belakang, keluar. Lari ke pegunungan. Pilot nawar. Saya ke kota yang dekat aja ya, di situ ada. Kota Zoar itu kalau saya ke sana lebih bisa hidup. Kalau ke pegunungan ya nanti gimana ya? Jadi dia tawar. Akhirnya Tuhan berkata, ya udah kamu ke sana. Tetapi setelah lari dari kota Sodom, ya, istrinya menoleh ke belakang karena masih sayang dengan kota Sodom dan menjadi tiang garam. Artinya Lot tidak punya istri. Dia lari, dia bukan lari ke Zoar. Kenapa? Karena dia pikir kalau dia lari ke kota yang dekat kota Sodom, nanti kotanya ikut kebakar juga. Karena sudah di bumi hanguskan. Akhirnya dia lari kemana? Ke pegunungan. Saudara, kalau Tuhan sudah berfirman ikut aja. Nolak-nolak seperti Lot. Akhirnya larinya sesuai dengan yang Tuhan katakan juga. Ke pegunungan juga. Dan sejak saat itu baru Abraham terlepas dari urusin masalahnya Lot. Harus Tuhan intervensi dalam kehidupan Abraham untuk membuat Lot benar-benar terpisah. Karena ketika terpisah dari Lot, baru kehidupan Abraham dimulai. Ya, tidak lama setelah itu Tuhan datang kepada Abraham untuk memberitahu bahwa tahun depan engkau akan memiliki seorang anak. Ya, Tuhan datang lagi untuk memberitahu bahwa tahun depan Abraham akan memiliki seorang anak. Jadi saudara, ayo kalau kita mendapatkan firman Tuhan, kita akurat, kita taat dan akurat melakukannya. Supaya tidak ada masalah yang muncul. Karena masalah ini bukan ditimbulkan oleh Tuhan. Masalah ini ditimbulkan oleh Abraham sendiri. Kenapa dia bawa Lot? Kalau dia tidak bawa Lot, tidak ada masalah. Tetapi perhatikan, masalah Abraham yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Tapi Tuhan selalu intervensi. Kenapa? Sekali lagi karena Tuhan sudah berjanji. Bahwa Abraham akan dituntun sampai ke tempat yang ditunjukkan Tuhan. Yaitu Kanaan. Ya. Jadi kalau kita sudah, misalnya kita sudah tidak akurat, ayo kembali lagi kepada firman. Mudah-mudahan ketika kembali kepada firman, itu membuat tujuan dari firman itu benar-benar terjadi dengan sempurna. Ya, Abraham kalau tidak urusin Lot melulu, mungkin kepercayaannya kepada Tuhan itu semakin mutlak. Ini urusin Lot melulu, urusannya urusan duniawi melulu, saudara. Kalau udah ada masalah, artinya itu urusan duniawi. Ya, karena ketika kita urusan sorga, nggak ada masalahnya. Semua masalah Tuhan angkat. Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Haleluya. Lalu yang kedua, supaya mata kita terbuka. Poin yang kedua, serahkan hak pilih kita kepada Tuhan. Serahkan hak pilih kita kepada Tuhan. Kita tahu sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan hak pilih kepada kita. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mengambil keputusan. Tetapi kalau kita menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kita bukan hanya mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita akan mengetahui apa yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Kita akan mengetahui rencana Tuhan. Dan yang harus saudara tahu, rencana Tuhan sampai sekarang ini banyak yang menjadi rahasia. Baik dalam kehidupan orang benar, baik dalam kehidupan para nabi. Yang firman Tuhan katakan mau melihat seperti engkau melihat tapi tidak bisa. Rencana Tuhan akan terbuka dalam hidupmu. Engkau bisa melihat rencana Tuhan. Ketika engkau bisa melihat rencana Tuhan, engkau bisa tahu bahwa Tuhan menyediakan
yang luar biasa di dalam hidupmu. Oh, haleluya. Haleluya. Saya berharap mata saudara dibukakan Tuhan saat ini. Dan bukan itu saja, telinga saudara juga dibukakan oleh Tuhan. Sehingga engkau mengerti apa maksud firman. Buka Kejadian 13 ayat yang ke-10 dan 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Haleluya. Pertama kita lihat, Lot memilih lembah Yordan. Ya, Lot memilih sendiri. Sedangkan kita mau menyerahkan hak pilih kita kepada Tuhan. Lot memilih sendiri. Dan menurut pandangannya, menurut mata Lot sendiri, lembah Yordan ini bagus. Dia pilih lembah Yordan. Kenapa dia pilih lembah Yordan? Karena banyak air yang pertama. Banyak air. Air adalah kebutuhan manusia. Di samping itu, untuk domba-dombanya itu perlu air. Artinya dia tidak perlu gali sumur. Kalau saudara lihat cerita Ishak, dia menggali sumur, membuka sumur yang pernah digali oleh Abraham. Artinya Abraham menggali sumur. Supaya apa? Supaya dapat air. Nah, Lot melihat lembah Yordan. Sungai Yordan ini banyak airnya. Artinya dia tidak akan masalah dengan air. Nah, kalau saudara perhatikan, apa yang Lot lihat, dia tidak pernah memperhatikan Abraham. Padahal Abraham yang membawa dia. Abraham yang menjadikan dia kaya. Dia bukan kaya sendiri. Abraham yang menjadikan Lot kaya. Tetapi ketika dia memilih, dia tidak memikirkan Abraham. Dia lihat, oh untuk dia. Untuk dia lembah Yordan ini luar biasa. Banyak airnya. Lalu yang kedua, seperti taman Tuhan. Saudara tahu, seperti taman Tuhan, artinya bukan taman Tuhan. Jadi ini seperti taman Tuhan, seperti taman Eden lah. Ya, seperti pada waktu Tuhan menciptakan Adam di taman Eden. Oh, ini luar biasa, rumputnya hijau-hijau. Jadi kambing dombanya tidak akan kelaparan. Karena rumputnya hijau-hijau. Terus kotanya luar biasa. Ya, ini bukan kota yang sunyi, ini sudah ada penduduknya. Jadi ini luar biasa. Ini seperti taman Tuhan. Oh, pasti hidup Lot akan terjamin di situ. Dia melihat seperti itu. Lalu selanjutnya dikatakan lembah Yordan itu seperti tanah Mesir. Nah, saudara harus tahu, tanah Mesir yang dimaksud oleh Lot adalah ketika mereka ke Mesir. Ketika Abraham ke Mesir, Lot dibawa ke Mesir. Ya. Pada saat itu di Mesirlah Tuhan memberkati Abraham. Rajanya memberikan banyak harta benda kepada Abraham. Ya, ketika diberikan, jadi Abraham menjadi kaya. Dan Lot melihat di Mesir dia menjadi kaya. Tadinya perantauan, sekarang menjadi kaya. Nah, Lot mau kaya. Maka dia lihat lembah Yordan ini seperti tanah Mesir. Kalau ada di tanah Mesir, artinya dia akan kaya. Jangan punya niat hati untuk menjadi kaya. Kalau kita kaya, biarkan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Tapi kita tidak punya niat untuk menjadi kaya. Lot punya niat untuk jadi kaya. Seperti tanah Mesir. Ini bukan Mesir yang seperti zaman Musa. Karena ini kejadiannya sebelum zaman Musa. Ini zaman Abraham.
Jadi Lot melihat ketika di tanah Mesir, Abraham itu diberkati. Banyak kambing domba yang diberikan. Ya, banyak harta yang diberikan kepada Abraham. Sehingga Abraham menjadi kaya. Makanya Lot melihat itu, oh ini cocok untuk dia. Supaya bisa jadi kaya. Tetapi saudara harus tahu, pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan kita. Pandangan Tuhan berbeda. Lalu setelah itu Lot memisahkan diri. Dia mau memisahkan diri. Karena apa? Dia melihat kalau memisahkan diri dari Abraham, dia mendapatkan yang terbaik itu sendiri. Terbaik menurut pandangannya. Karena dia melihat menurut pandangnya. Saudara perhatikan, pandangan manusia selalu melihat fakta. Melihat fakta, lihat fakta, ini sepertinya, oh ini bagus seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham tidak memilih. Abraham menyerahkan hak pilihnya kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat yang kita baca di dalam Kejadian pasal 13. Abraham tidak memilih sama sekali. Lot dibiarkan pergi. Karena Abraham tidak memilih, maka Tuhan yang memilihkan untuk Abraham. Karena ayat 12 dan 13, perhatikan ayat 12 dan 13 terlebih dahulu. Setelah Lot pergi, Abraham menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara perhatikan, menurut pandangan manusia, ini tidak peduli mau dekat dengan orang berdosa atau tidak. Padahal firman Tuhan katakan, jangan berdiri di jalan, jangan berjalan dengan orang fasik. Jangan berdiri dengan orang berdosa. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan dekat-dekat dengan orang fasik. Jangan dekat-dekat dengan orang berdosa. Kenapa? Kalau kita dekat-dekat, maka itu bisa menghamiri iman kita. Bisa mencemari iman kita. Dan lama-kelamaan kitanya bisa jadi jahat juga. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi Lot tidak peduli. Karena dia melihat di situ rumputnya hijau. Dan perhatikan, Abraham tidak memilih. Dia tetap di situ. Dia tetap di tanah Kanaan. Lalu ayat yang ke-14. Nah, kita lihat. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi setelah penghalang ini terpisah dari Abraham, baru mata Abraham terbuka. Tuhan berfirman, pandanglah sekelilingmu. Tadinya Abraham cuma menetap aja. Ya udahlah, istilahnya gini, udahlah Lot mau ke sana ya udah, aku tetap di sini aja. Tetapi ketika yang penghalang itu sudah tidak ada, Tuhan berfirman. Ada firman Tuhan yang datang dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan berfirman, maka matamu akan terbuka. Mata Abraham terbuka, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Jadi hanya memandang dari tempat berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Artinya ke sekeliling. Dan sejauh mata Abraham memandang, sejauh mata Abraham bisa memandang, seluas itu pula
tanah yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Haleluya. Haleluya. Ketika Lot memandang cuma ke satu arah. Tetapi ketika Tuhan membuka mata kita, Tuhan memberikan ke semua arah. Itu adalah bagian kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan Abraham baru bisa melihat, oh ini yang diberikan Tuhan. Inilah tempat yang Tuhan janjikan. Inilah tempat yang Tuhan tunjukkan di tanah Kanaan ini. Dan kalau saudara melihat ya di kitab Bilangan, bagaimana suburnya tanah Kanaan itu. Buahnya itu lebih besar-besar daripada biasanya. Luar biasa. Sampai orangnya pun ikut besar-besar. Karena di sana ada keturunan raksasa. Tapi Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Tadinya tidak terlihat tanahnya subur. Tetapi yang bisa menyuburkan tanah adalah Tuhan. Haleluya. Yang bisa membuat mujizat adalah Tuhan. Tuhan melakukannya dalam hidup Abraham. Jadi sejauh mata Abraham bisa memandang. Sejauh itu pula, seluas itu pula, tanah itu menjadi milik Abraham. Nah yang harus kita ketahui, zamannya Abraham tidak banyak bangunan. Kalau sekarang kita melihat sekeliling kita, pendek saudara, nggak luas. Karena begitu kita melihat ke depan ada tembok. Ya, ke kanan, ke kiri ada tembok, ke belakang ada tembok. Jadi sempit. Tetapi zaman Abraham semuanya luas. Tidak ada tembok. Ketika Abraham melihat, oh itu sampai di sana jauh. Ke kanan, oh sampai di sana jauh. Ke kiri sampai di sana jauh. Ke belakang sampai di sana jauh. Luas sekali. Apa yang Tuhan berikan jauh lebih baik daripada apa yang kita pilih. Ketika kita menyerahkan hak pilih kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka mata kita. Nah, kalau saudara melihat, Tuhan itu bisa membukakan mata kita. Ya, luar biasa. 2 Raja-Raja pasal 6. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi saudara, ketika itu Elisa dicari oleh orang-orang Aram. Lalu bujangnya melihat bahwa ini sudah dikepung karena ada tentara, kuda, kereta, itu ada di sekeliling kota itu. Jadi bujangnya berkata kepada Elisa, celaka Tuhan. Kita udah gak bisa melakukan apa-apa lagi. Apa yang harus kita lakukan? Buat manusia, menurut mata manusia, celaka. Tapi kalau menurut pandangan Tuhan beda. Ketika Elisa berdoa, ya Tuhan bukakan matanya. Bukakan mata bujangnya. Dan waktu dibukakan, maka bujangnya ini melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Oh haleluya. Bukan hanya di sekeliling kota, tapi di gunung sekelilingnya itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Oh ini lebih luar biasa daripada cuma kuda dan kereta doang. Karena ini kereta berapi. Saudara tahu, kalau kita tahu kereta berapi, kita ingat akan Elia, bapak dari Elisa. Elisa menerima warisan dari Elia.
Dan Tuhan akan terus memberikannya kepada Elisa. Walaupun Elianya sudah tidak ada, Elisa tetap menerimanya. Penting untuk saudara memiliki seorang bapa supaya saudara memiliki warisan. Ketika Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata bujang ini. Dia melihat bahwa yang menyertai kita jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat. Yang ada di dalam kita jauh lebih dahsyat dari apapun yang ada di luar kita. Biar kita mengetahui ini. Dan ketika orang Aram ini semakin dekat, Elisa berdoa kepada Tuhan. Butakan mata mereka. Saudara, ketika dibutakan, mereka tidak tahu jalan. Berapa banyak manusia di dunia ini yang tidak tahu jalan. Karena matanya masih tertutup. Matanya belum dibukakan. Kalau mata kita terbuka, maka kita bisa melihat keselamatan dari Tuhan. Bukan hanya ketika kita meninggal saja. Tetapi ketika kita hidup, kita bisa melihat bahwa keselamatan datang benar-benar dari Tuhan. Ketika kita hidup, Tuhan memberikan yang terbaik. Kalau kita meninggal jangan ditanya lagi. Sorga sudah tersedia bagi kita. Tetapi selama kita hidup, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Bahkan Tuhan sudah berkata kepada Abraham, bahkan keturunanmu akan menempati tempat ini. Dan itu benar-benar digenapi oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, itu dikeluarkan oleh Musa. Dan mereka pergi ke tanah Kanaan. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua yang memimpin. Mereka masuk ke tanah Kanaan dan mereka menjara di sana. Mereka bukan berperang, kenapa? Karena bangsa Kanaan saat itu sudah ketakutan. Jadi ketika bangsa Israel ke Kanaan, sebenarnya mereka itu bukan merebut, tetapi mereka mengambil kembali. Mereka mengambil kembali janji Tuhan, firman Tuhan yang sudah diberikan kepada Abraham. Mereka mengambil di situ dan Tuhan sudah menyediakan semuanya. Karena di sana firman Tuhan katakan ada rumah-rumah yang mereka tidak perlu bangun. Ada perabotan-perabotan yang indah-indah, yang mahal, mereka tidak perlu beli. Ada kebun anggur yang mereka tidak perlu tanam. Sudah ada anggurnya, sudah ada kebunnya. Dan Tuhan akan memberikannya itu kepadamu. Kalau engkau adalah keturunan Abraham, maka janji-janji ini adalah untuk engkau. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Keturunan Abraham. Firman Tuhan jelas katakan, keturunan Abraham akan menempati tanah yang sudah dilihat oleh Abraham. Kalau engkau memiliki mata yang terbuka, engkau bisa melihat juga persediaan sorga yang diberikan untukmu. Persediaan sorga yang Tuhan sudah siapkan untukmu. Maka engkau tahu bahwa engkau tidak pernah sendirian di muka bumi ini. Tuhan selalu menyertai engkau. Tuhan selalu memberkati engkau. Persiapkanlah diri untuk masuk dalam teritorial yang baru. Persiapkanlah dirimu. Karena setelah itu Abraham menjelajahi tanah yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada kita. Dan kita akan menjejakkan kakinya. Saya percaya untuk JGF pun Tuhan memberikan teritorial yang baru. Kita akan menjejakkan kaki ke sana. Karena kalau Tuhan sudah berfirman, artinya firman itu akan digenapi. Kalau Tuhan sudah berjanji, artinya janji akan ditepati. Tuhan yang akan bertindak dan Tuhan akan membuat semua menjadi kenyataan. Semua firman akan menjadi kenyataan hidupmu. Kenyataan yang sekarang yang tidak sesuai dengan firman akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi kenyataan yang dari firman itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan yang akan bertindak dan saya percaya ketika Tuhan bertindak tidak ada satupun di muka dunia ini, di muka bumi ini, di dalam dunia ini tidak ada satupun yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Kita orang-orang benarnya. Tuhan yang akan membawa kita naik ke tempat yang seharusnya. Haleluya, angkat tanganmu. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu.
Kami percaya Tuhan, apa yang telah Engkau sediakan bagi kami, itu akan tetap menjadi milik kami. Tidak pernah akan terbuang, tidak pernah akan dilenyapkan. Apa yang telah Engkau tentukan untuk menjadi milik kami, itulah yang akan menjadi milik kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ada bersama kami. Engkau akan terus membuka mata kami, sehingga mata kami bisa melihat sesungguhnya keselamatan berasal dari Tuhan. Keselamatan datang dari Tuhan. Bukan hanya ketika kami meninggal saja, tetapi ketika kami hidup, kami bisa melihat keselamatan datang dari Tuhan. Keselamatan datang dari sorga, tempat yang mulia. Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami percaya segala yang Tuhan firmankan, segala yang Tuhan janjikan, itulah yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan kami berikan kepadamu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Haleluya.